Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johnson Gunawan. Nama saya Sebastiano Jacobo Steven Bumatubun. Nah, kita dari SMA Santa Maria Surabaya, khususnya untuk tugas PKN, kita akan membahas tentang vaksinasi. Menurutmu nih Peng, vaksinasi itu sudah gimana sih sejauh sampai sekarang? Menurutku ya, kalau vaksinasi sudah sampai sekarang kan progresnya kan ini pemerintah kan mengutamakan tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Karena mereka kan yang berada di garda depan selama setahun terakhir 2020 kemarin dalam mengatasi pandemi COVID ini di Indonesia. Jadi pemerintah lebih memfokuskan ke tenaga kesehatan. Gitu sih. Kalau kalau menurut saya sih vaksinasi sampai sekarang ini harusnya ya pemerintah tuh sudah melakukan yang terbaik ya. Kan tidak mungkin juga pemerintah mau nyelak ibaratnya sembarangan buat ngasih vaksin ke masyarakatnya. Karena kan dampaknya nanti bisa buruk juga ke depannya. Nah, tapi nyatanya ini banyak juga ya yang kayak menentang dan menyebarkan isu-isu seperti tidak efektif lah vaksinnya, khususnya untuk vaksin yang di Indonesia ini ya, karena vaksin Indonesia menggunakan vaksin Sinovac. Nah, menurutmu nih, dengan orang-orang yang suka menyebarkan statement-statement yang tidak dilandasi dengan pengetahuan yang tepat itu gimana sih? Ya sebenarnya kalau aku pribadi aku kurang setuju sama mereka karena kalau pendapatku pribadi untuk vaksinasi masyarakat Indonesia ini tahun 2021 ini saya sangat setuju dan saya sangat mendukung program pemerintah ini dalam mensukseskan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia kan. Karena yang pertama kalau misalnya kita divaksin menurut saya itu antibodi kita itu kan bakal lebih kuat daripada mereka-mereka yang belum divaksin atau mereka-mereka yang menolak divaksin. Jadi kalau menurutku sih seharusnya masyarakat ini vaksinasi lah supaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas tubuh sama menghindarkan mereka dari ini kan COVID-19 juga. Jadi angkanya itu nanti perlahan-lahan angka angka COVID di Indonesia ini nanti perlahan-lahan kan bisa turun. Nah kalau menurutku sih kayak gitu, itu efeknya dari vaksinasi. Nah, kalau menurutku ini ya, langkah yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah tepat dengan mengundang adanya istilahnya public figure-nya Indonesia yang memiliki pengikut banyak, itu untuk mengedukasi masyarakat atau menunjukkan nih kalau vaksinnya ini aman, tidak ada apa-apa gitu loh. Sudah efektivitasnya itu sudah teruji lah. Nah, tapi ya kita sebagai rakyat Indonesia ya juga harus mendukung dong upaya pemerintah untuk ibaratnya sekarang ini kan lagi urgent sekali kan. Kita harus membantu pemerintah untuk menyelamatkan. Nah, menurutmu langkah apa selanjutnya untuk pemerintah supaya rakyatnya ini tidak bandel gitu loh, tidak ngeyel kalau tetap gak mau divaksin gitu. Kalau menurutku ya terakhir kan sosial media kan banyak kan berita-berita tentang isu kalau misalnya ini vaksin COVID ini nanti ada efek sampingnya lalalala, nanti ada lagi nanti efek sampingnya vaksin COVID ini ada yang kelumpuhan, ada yang ini itu, bahkan yang lagi yang waktu itu sempat aku baca vaksin di Finlandia merek buatannya aku lupa buatannya namanya, pokoknya mereknya tuh Pfizer atau apa itu, katanya ini beberapa orang yang di Finlandia itu kan habis divaksin tapi mereka justru malah setelah itu meninggal. Nah ini kan salah satu berita-berita yang membuat masyarakat kita kan resah, apalagi sekarang kan pemerintah kan sedang menggencarkan program vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah kalau menurutku
langkah pemerintah ini seharusnya pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat tentang vaksin COVID ini, terutama kan vaksin yang digratiskan dari pemerintah ini kan yang jenisnya kan Sinovac. Nah, pemerintah ini dia bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, misalnya lewat sosial medianya Kementerian Kesehatan atau enggak dari blognya Kementerian Kesehatan atau website resminya Kementerian Kesehatan. Nah, itu bisa menjadi salah satu portal untuk edukasi masyarakat Indonesia. Nah, selain menggunakan portalnya ini Kementerian Kesehatan, pemerintah ini juga bisa menggunakan influencer di Indonesia, kayak contohnya seperti yang viral kan Dokter Tirta kan. Nah, kebetulan kan dia influencer sekaligus dokter kan. Nah, otomatis apa namanya, orang kan kayak, wah ini dokter pasti percaya kalau dokter sudah ngomong kayak gini. Oh iya. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi pemerintah. Nah, selanjutnya tapi pemerintah ini sudah menjalankan salah satu edukasi bagi masyarakat Indonesia untuk tidak takut divaksin dengan cara beberapa hari yang lalu kan, minggu lalu kan ini tuh, Pak Presiden kita Pak Jokowi kan dia sudah disuntik perdana, orang pertama di Indonesia. Nah, sementara kondisinya saya lihat sekarang ini fit-fit saja, bahkan beliau kan terbang ke ini Kalimantan untuk melihat situasi bencana alam di sana. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau menurutmu ya gimana, John? Menurut saya ya sudah tepat sekali ya dari pemerintah dengan memberikan gambaran ya seorang kepala negara loh yang pertama kali disuntikan, jadi kan sudah bukan main-main. Bukan main-main ya, harusnya ini menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia kalau vaksin itu ya sudah tidak apa gitu loh. Sudah tidak apa, dan ya rakyat Indonesia ini mungkin sudah terpengaruh dari awal-awal adanya virus corona itu teori konspirasi mungkin ya. Nah, Jadi itu. sehingga yang muncul itu, yang muncul di kepalanya tuh kayak di pikirannya itu kayak sudah kayak menolak aja, sudah kayak mikirnya COVID itu enggak ada. Padahal COVID itu ya aslinya ya ada, buktinya juga banyak sampai sekarang ya, banyak yang mati gitu kan, yang meninggal karena COVID ya. Dan kita harus garis besar ya, kalau misalnya kita sudah divaksin, vaksin itu tidak membuat kita tidak bisa dipastikan kita tidak bisa terkena COVID lagi. Tapi setidaknya tubuh kita ini dengan adanya vaksin nanti ini akan lebih kuat lagi untuk melawan si COVID ini. Betul kan? Betul. Itu kalau menurutmu? Itu kalau menurut saya. Nah, berarti kalau misalnya nih, kita kan divaksin kan nanti usia 18 tahun kan ya. Tahun ini kan kita 18 tahun. Ya, kira-kira kalau misalnya kamu nanti dapat SMS dari pemerintah, Bapak Saudara Johnson Gunawan, alamat di Kucisari gini, harap menerima vaksin di mana gitu, ikut nggak? Pasti ikut lah. Pasti ikut. Untuk Pasti itu ikut. sebagai bentuk kita sebagai warga negara untuk mendukung pemerintah juga. Supaya Nah, ya sudah harus dipatuhi, sudah kewajibannya sebagai warga negara. walaupun ada isu-isu efek samping, isu lumpuh. Ya resiko ya, karena kita kan juga untuk efek samping ya mau tidak mau seperti ya gimana lagi, kan kita sudah ada di pandemi yang lagi urgent sekali kan. Ya salah satu solusinya ya vaksin. Itu solusi ini ya. Walaupun efektivitas dari vaksinnya itu masih belum teruji 100% efektivitasnya, tapi paling tidak kita tetap mendapatkan vaksin supaya antibodi kita ini lebih kuat dari mereka-mereka yang menolak vaksin. Menolak vaksin dengan alasan awalnya kan mereka menolak vaksin dengan alasan dari Cina kan belum tentu halal. Nah, betul. Kemudian sudah dites oleh siapa? BPOM ya. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Nah, juga sudah diklaim sama NU ya, NU atau Ya, MUI. MUI. Itu ya sudah 100% halal. Kemudian itu sudah dituruti. Kemudian di awal-awal lagi itu juga dibilangi kayak misalnya, oh vaksin corona nanti yang di masyarakat yang kayak begini, nanti yang nggak sesuai sama ini. Nah, Pak Presiden sudah langsung mengusulkan dirinya kan jadi orang pertama yang disuntik. Itu juga sudah dilakukan. Nah, ya sekarang nih masyarakat nih ya kembali lagi ya karena kurangnya edukasi sih dari pemerintah. Mungkin edukasinya tuh kurang gitu loh. Berarti kesimpulan dari podcast ini intinya kita berdua setuju kalau vaksinasi, program vaksinasi pemerintah bagi masyarakat Indonesia. Sebaiknya pemerintah juga mengedukasi para masyarakat yang masih menolak-menolak untuk divaksin supaya mereka bisa mau untuk divaksin lalu bisa menurunkan tingkat ini ya, apa namanya, angka COVID di Indonesia. Supaya ini kan sekarang lagi PSBB lagi ya, lagi PSBB. Sampai tanggal 24 ya ini. Kan di Surabaya. Ya, ini supaya ini kan juga banyak masyarakat yang terdampak kan karena PSBB ini, karena kerjaannya mungkin yang enggak harusnya sampai malam, tapi karena PSBB ini enggak bisa, jadi ya tidak mendapat penghasilan sama sekali kan. Nah, ya ini vaksinasi ini yang merupakan sudah cara terbaik pemerintah untuk memulihkan lagi roda perekonomian di Indonesia supaya pulih kembali. Berarti nanti sekarang kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, kalau dulu kan kita kalau misalnya mau bermigrasi kemana kan harus punya surat rapid test, harus punya surat swab, Berarti kalau misalnya sudah divaksin, kita sudah dapat surat keterangan telah menerima vaksin, semakin memudahkan kita kan, tentunya untuk berpergian kemana-mana. Nah, tapi dengan sudahnya kita divaksin itu tidak menutup kemungkinan kalau kita tuh juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, karena itu sudah ya pandemi ini itu sudah membentuk hidup yang sehat buat kita, pola hidup yang sehat. Yang sebelumnya kita jorok kan sebelum pandemi nggak cuci tangan langsung makan, tapi karena sekarang sudah terbiasa, nah kita lebih bersih lagi pola hidupnya. Oke. Baiklah kalau begitu teman-teman, sekian podcast dari kami berdua, kelompok saya Johnson dan juga Sebastiano. Untuk atas perhatiannya kami berdua mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.